Purfor analog memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya tetap menjadi pilihan menarik. Fungsi utamanya adalah menciptakan dan menjaga lingkungan yang stabil dan optimal untuk aktivitas ragi dalam adonan. Ini berarti roti akan mengembang dengan baik di setiap bagian. Mesin pulver atau pengembang adonan adalah alat penting dalam proses fermentasi adonan, terutama untuk roti dan produk bakery lainnya. Fungsi utamanya adalah menciptakan dan menjaga lingkungan yang stabil dan optimal untuk aktivitas ragi dalam adonan. Mesin pulver ini memegang peran vital dalam menghasilkan tekstur roti yang lembut dan mengembang sempurna melalui mekanisme dengan suhu dan kelembaban yang terkontrol. Jadi, ragi dapat bekerja secara merata di seluruh adonan dan menghasilkan pengembangan yang seragam. Ini berarti roti akan mengembang dengan baik di setiap bagian, bukan hanya di satu sisi saja. Perbedaan paling mendasar antara pulver analog dan digital terletak pada sistem kontrol suhu dan kelembaban, serta antar muka penggunanya. Kita lihat ya, mesin pulver ini menggunakan tombol putar atau rotary knob atau saklar fisik untuk mengatur suhu dan kelembaban. Pembacaan suhu dan kelembaban seringkali menggunakan termometer dan hygrometer analog dengan jarum penunjuk. Pengaturannya terasa lebih manual dan langsung. Komponen elektronik yang digunakan juga lebih sederhana, berbeda dengan mesin pulver digital. Sedangkan untuk mesin pulver digital ini dilengkapi dengan panel kontrol digital, menggunakan layar LCD atau LED, dan tombol tekan untuk mengatur suhu dan kelembaban. Untuk pembacaan suhu dan kelembaban ditampilkan dalam angka digital yang sangat presisi. Juga menggunakan komponen elektronik yang lebih kompleks, termasuk PCB atau microcontroller. Jadi meskipun terlihat lebih kuno dibanding versi digital, pulver analog memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya tetap menjadi pilihan menarik, terutama untuk skala usaha tertentu atau bagi mereka yang mencari kepraktisan. Komponen utama mesin pulver analog ini ya terdiri dari beberapa, di antaranya ada kontrol suhu analog termostat, lalu ada kontrol kelembaban analog, dan yang lainnya ada elemen pemanas, ada tray susunya, pintu dengan kaca, dan bodinya full stainless. Alur sederhananya seperti ini. Air dalam bowl dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Yang suhu dan kelembaban dikontrol sehingga adonan bisa mengembang maksimal dalam ruang ini. Mesin pulver ini bukan sekedar alat tambahan di dapur roti, melainkan investasi penting yang memberikan segudang manfaat dalam proses produksi roti. Dengan kemampuannya mengontrol lingkungan fermentasi, pulver membantu bakers mencapai hasil yang optimal dan efisien. Beberapa manfaat dari penggunaan mesin pulver ini ya, diantaranya konsistensi hasil fermentasi. Ini adalah manfaat paling krusial. Pulver menciptakan lingkungan yang stabil dan terkontrol, baik suhu dan kelembaban bagi ragi, lalu mempercepat proses produksi. Lingkungan optimal dalam pulver tidak hanya membuat ragi bekerja dengan baik, tapi juga lebih cepat. Lalu, efisiensi tenaga kerja. Dengan adanya mesin pulver ini, bakers tidak perlu lagi sering mengecek atau memindahkan adonan ke tempat yang lebih hangat atau lembab secara manual. Jadi, ini cocok untuk bakery skala UMKM hingga profesional. Untuk desain dan ukuran mesin pulvernya juga sangat bervariasi. Dari model compact untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga unit industri besar dengan kapasitas ratusan loyang untuk bakery profesional. Untuk cara pakainya juga sangat-sangat simple atau sederhana. Jadi, kita isi air di wadah chambernya. Kita masukkan kembali, atur suhu dan kelembaban sesuai kebutuhan. Jika sudah tercapai, tinggal kita masukkan loyang berisi adonan dan tunggu sesuai waktu fermentasinya. Untuk setting suhu dan kelembabannya menurut Jurnal Teknologi Pangan dan Industri Bakery, untuk roti manis di suhu 35–40 derajat Celcius. Untuk kelembaban 70–85%. Sedangkan untuk roti tawar atau donat suhunya di 36–40 derajat Celcius, kelembaban di 75–90%. Nah, untuk kesalahan umum saat menggunakan pulver, itu ya diantaranya air tidak diisi atau terlihat sedikit. Ini dampaknya yang membuat kelembaban rendah, yang bikin permukaan adonan mengering dan pecah. Jadi solusinya kamu harus selalu isi air pada chamber sebelum nyalakan mesin, dan cek level airnya secara berkala. Kesalahan selanjutnya yaitu suhu terlalu tinggi, membuat adonan overproofing atau terlalu mengembang.
rasa asam, dan teksturnya rapuh saat dipanggang. Nah, untuk solusinya setel suhu di kisaran 35-40 derajat Celcius. Gunakan termometer tambahan jika perlu ya, untuk cek akurasi termostat analognya. Lalu kesalahan yang lain yaitu kelembaban yang tidak terkontrol. Ini dampaknya adonan mengeras atau permukaannya kering, tekstur roti jadi keras, dan permukaannya pecah. Untuk solusinya tentu jaga kelembaban di 75-85%. Tambahkan air hangat atau gunakan kain basah di bagian bawah ya jika diperlukan. Lalu yang terakhir, traynya terlalu penuh atau adonan terlalu dekat. Nah, ini berdampak pada fermentasi yang tidak merata karena sirkulasi udara dan uapnya yang terganggu. Untuk solusinya, sisakan jarak antara loyang dan antar adonan. Idealnya ini 3-5 cm antar permukaan adonan. Dan yang terakhir, ya mesin pulver adalah kunci untuk menghasilkan roti dan produk bakery berkualitas tinggi. Bagi Anda yang sedang mempertimbangkan investasi, mesin pulver analog ini seringkali menjadi pilihan yang sangat direkomendasikan, terutama untuk pemula atau UMKM. Mesin pulver ini bukan sekedar alat penunjang, tapi ini merupakan investasi usaha jangka panjang. Kalau kamu mau konsultasi lebih detail terkait mesin pulver ini, langsung cek deskripsi aja.